Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri asal-usul kelahiran bayi Ambar atau bayi Bajang. Simak kisahnya di sini. Dikutip dari konten jateng.com, artikel berikut akan mengulas misteri tentang kisah asal-usul kelahiran bayi Ambar atau yang sering juga disebut dengan bayi Bajang. Bayi Ambar atau yang biasa disebut dengan nama bayi Bajang oleh masyarakat Jawa. Di Thailand, bayi Ambar atau bayi Bajang juga disebut dengan Kumantong. Bayi Ambar merupakan sosok jelmaan jin setan. Jin setan tersebut menjelma sebagai bayi. Ciri fisiknya hampir sama dengan tuyul, memiliki wajah yang tua, kepala besar, dan badan seperti janin. Kemudian, sekelompok masyarakat membumbui hal tersebut dengan cerita-cerita mistis. Seperti bayi Ambar adalah arwah dari bayi hasil aborsi. Bahkan ditambahkan cerita bahwa bayi Ambar atau bayi Bajang hingga saat ini masih terus mencari ibunya untuk bertanya kenapa mereka digugurkan. Menurut kabar yang beredar, bayi Ambar atau bayi Bajang banyak ditemukan di pertemuan dua sungai, pohon-pohon besar, hutan, dan di kota-kota besar yang marak kasus aborsi. Konon bayi Ambar juga dijadikan untuk media mencari uang instan layaknya tuyul dengan tumbal atau konsekuensi istri dari pemelihara tersebut harus mengasuh dan menyusui makhluk tersebut. Syarat memelihara bayi Ambar harus orang lajang, walaupun sudah mempunyai pasangan ada mahar yang harus dibayar seperti kita mengambil anak dari panti asuhan. Tentu saja melakukan praktik seperti memelihara bayi Ambar untuk mendapatkan kekayaan secara instan adalah sesuatu yang menyalahi aturan agama maupun norma kepantasan adat dan budaya. Adapun mitos lainnya, bayi Bajang yang digunakan untuk media pesugihan. Dikutip dari portal kudus.com. Di Indonesia terdapat banyak sekali metode pesugihan. Biasanya mereka meminta tumbal sebagai bayaran atas segala kekayaan yang diterima oleh pelakunya. Cerita mistis kali ini menceritakan tentang ritual pesugihan yang menumbalkan janin seseorang. Nama pesugihan ini adalah pesugihan bayi Bajang. Dipercaya dengan menumbalkan janin bayi maka akan mendapatkan kekayaan melimpah. Bayi Bajang adalah bayi berusia 7 bulan korban aborsi yang diambil ruhnya untuk dijadikan sebagaimana sarana pesugihan. Metode ini cukup banyak dilakukan karena dipercaya cukup aman karena tidak memakan korban jiwa sebagai tumbalnya. Lebih lanjut, proses penumbalan bayi korban aborsi ini tidak dilakukan secara langsung, yang artinya ruhnya saja yang diambil tanpa perlu membawa jasad bayi hasil aborsi. Ruh gentayangan tersebut nanti dipanggil menggunakan beberapa jenis ritual sebelum dijadikan sebagai media pesugihan. Meski tidak memakan korban sebagai tumbal, tapi pesugihan ini juga memiliki resiko bagi pelakunya. Bagi pasangan suami istri mungkin akan kesulitan memiliki anak, kalau hamil akan sering keguguran. Sementara bagi pasangan yang lebih tua akan kesulitan dalam memperoleh cucu. Baik, di sini saya sudah menyiapkan cerita yang ditulis oleh akun Kaskus Misteri 92. Namun sebelum kalian lanjut ke ceritanya, gue ingetin untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang lain dari channel ini. Baik, mari kita langsung saja dengarkan ceritanya. Pulang persami membawa hantu bayi Bajang. Persami adalah kegiatan yang wajib diikuti pada saat sekolah dasar. Banyak kegiatan yang akan dilakukan di lokasi kemah. Ada kegiatan api unggun, baris berbaris, dan lomba simapor. Aku sebagai wakil pimpinan regu atau disingkat dengan Pinru grup perempuan sangat bersemangat. Kegiatan yang dilakukan 2 hari 1 malam itu sangat menyenangkan. Diikuti lebih dari 50 sekolah dasar dan 500 orang pada waktu itu. Kegiatan itu diselenggarakan di lapangan desa Slamet. Daerahnya jauh dari jalan raya,
dekat pekarangan, kuburan, persawahan, dan sungai. Namun disayangkan, lokasi jauh dari rumah warga. Semua kegiatan dilakukan di alam termasuk mandi, buang air kecil, dan buang hajat. Nah, pas sekali grup kami mendapatkan lokasi kemah yang berdekatan dengan persawahan. Tibalah saat-saat aku kebelet buang air kecil. Aku meminta salah satu rekanku untuk mengantarku ke sungai. Namun sungguh disayangkan, pemandangan di sungai sangat ramai karena banyak orang berjongkok alias pada banyak yang buang hajat. Untuk menumpang di rumah warga pun tidak mungkin karena perjalanan sangat jauh. Takutnya nanti akan ada panggilan panitia. Akhirnya aku balik lagi ke tenda. Nah, di sini aku sudah tidak tahan lagi. Aku lihat situasi ternyata di persawahan belakang sepi, tidak ada orang. Situasi di sekitar pun sepi. Aku ambil air mineral di tenda dan aku loncat ke area persawahan, berharap segera bisa melepaskan hasrat ingin buang air. Akhirnya aku berhasil. Lalu keanehan pun terjadi pada malam harinya. Perasaanku tidak enak. Aku merasakan mati rasa yang luar biasa. Dicubit pun tidak terasa sakit. Dipukul apalagi. Aku merasakan seperti rohku tidak ada di situ. Aku lebih banyak melamun dan aku tidak mengingat apapun kejadian setelah itu. Yang aku ingat adalah acara persami telah usai dan aku sudah di rumah. Aku tidak kesurupan layaknya di film-film. Aku normal seperti biasa, namun aku bukanlah aku. Seolah rohku tidak ada di dalam tubuhku. Lalu pada saat di rumah, pukul menunjukkan 12 malam. Aku terbangun dan berjalan mondar-mandir di depan kamar ibuku. Mungkin ibuku merasakan derap kakiku, lalu beliau terbangun dan menanyakan kepada aku, "Kenapa aku mondar-mandir?" Aku hanya diam, kata ibuku. Lalu aku berjalan ke ruang tamunya gelap gulita, lalu bersujud di situ sambil meminta ampun kepada Allah. "Ampun ya Allah, ampun." Aku bersujud berulang kali sambil disaksikan ibuku. Aku pada saat itu tidak sadar apa yang aku lakukan. Ibuku hanya terdiam, duduk sambil melihat tingkahku yang tidak biasa waktu itu. Setelah itu pun aku tidak tahu apa yang terjadi. Pagi itu ibuku pergi menemui orang pintar ataupun paranormal sebutannya. Setelah beberapa hari aku tidak masuk sekolah dan mulai sadar, ibuku mulai bercerita. Ternyata ada hantu bayi bajang yang ikut pulang bersamaku, nempel di tubuhku selama beberapa hari. Bayi bajang adalah bayi yang meninggal setelah lahir ataupun pada saat di dalam kandungan. Konon, menurut cerita, bayi yang dikuburkan dapat tumbuh dewasa dan aku bisa membawa bayi bajang pulang karena aku buang air tepat di atas makamnya. Karena pada saat itu aku tidak tahu ada tanda bahwa itu makam. Aku melihatnya hanya tanah persawahan kosong saja. Lalu sang paranormal memberikan minum kepadaku yang sudah didoakan. Dan syarat agar bayi bajang mau melepaskanku adalah dia meminta syarat tertentu yang diinfokan oleh paranormal tersebut, yaitu baju anak-anak berusia 5 tahun, susu, biskuit, dan topi. Dan setelah itu kesadaranku normal dan bisa beraktivitas seperti biasa. Pelajaran yang aku petik dari kejadian seram ini adalah jangan sembarangan melakukan kegiatan, mau itu bermain, buang air, ataupun membuang sesuatu. Kalau bisa, permisi dahulu, kita tidak tahu siapa penunggu gaib di situ. Adapun cerita lain yang mengenai bayi bajang ini, yaitu dijadikan sebagai media pesugihan. Dikutip dari mapaibandung.com, kisah nyata nekat melakukan pesugihan bayi bajang tumbal janin jadi malapetaka. Muhammad Wahyu Surya Hadita, 25 Januari 2022, jam 20.00 WIB. Mapai Bandung. Kisah nyata pesugihan bayi bajang ini diceritakan Nia yang tinggal di salah satu kota di Jawa Timur. Ritual pesugihan bayi bajang adalah praktik pesugihan terlarang
karena tega memberi tumbal janin sebagai persembahan. Banyak yang percaya hanya dengan memberikan tumbal maka pelaku pesugihan bayi bajang akan mendapatkan kekayaan berlimpah ruah. Himpitan ekonomi dan tuntutan gaya hidup menjadi alasan Nia melakukan praktik pesugihan bayi bajang. Dikutip mapaibandung.com dari kanal YouTube Rio Wijaya pada Selasa 25 Januari 2022, Nia berusia 26 tahun pada tahun 2017 dan hamil di luar nikah. Sebenarnya Nia dan pasangannya ingin menikah, namun karena kendala biaya, Nia mencari alasan untuk keluar dari permasalahan ini. Rekannya menyarankan untuk melakukan pesugihan menjual janin daripada melakukan praktik aborsi. Dari pengakuannya, jika pesugihan itu berhasil, maka Nia akan mendapatkan sejumlah uang yang sangat besar. Selanjutnya, Nia bersama pasangan menuju ahli spiritual yang berada di kaki gunung yang dapat melakukan pesugihan bayi bajang. Syarat utama untuk melakukan pesugihan bayi bajang adalah kehamilan pertama dan harus memiliki tekad yang sungguh-sungguh agar proses ritual ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. Selain itu diperlukan berbagai rupa sesajen seperti ayam ceremani hitam, kembang setaman, tumpeng, hingga jajanan pasar. Juru kunci membacakan mantra, meniupkan asap kemenyan, hingga menyuruh Nia untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Betapa terkejutnya, karena di dalam ruangan tersebut terdapat lemari yang sangat besar dan berisi uang yang sangat banyak. Dari pengakuannya, uang yang dilihatnya berkisar 6 sampai 10 miliar. Di hari berikutnya, Nia diharuskan untuk bertapa di sebuah pohon besar yang terdapat makam keramat. Singkat cerita, tibalah Nia di puncak ritual persugihan bayi bajang itu, lalu menyembelih ayam cemani. Saat ayam hendak disembelih, tiba-tiba saja menghilang dari hadapan mereka. Juru kunci yang membantu proses ritual mengatakan jika pesugihan bayi bajang yang dilakukan Nia telah gagal. Karena menurutnya, Nia masih menyayangi jabang bayi yang ada di dalam kandungannya. Hal inilah yang menyebabkan khodam pesugihan enggan untuk mengambilnya. Setelah beberapa hari berlalu, Nia kembali ke kediamannya. Dia dan pasangannya menyesali keputusannya karena hampir menubalkan darah dagingnya sendiri. Hingga tiba saatnya mereka berdua menikah di tengah cibiran tetangga karena perut yang sudah mulai membesar. Nia bersyukur karena kini hidupnya bahagia dan tidak menumbalkan bayi mereka. Selesai. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian langsung ingin membacanya, kalian bisa kunjungi linknya, sudah saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa, buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini, saya ingatkan untuk subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang lain dari channel ini. Kalian juga bisa mendengarkan playlist kami. Di sana kami sudah menyiapkan beberapa judul cerita untuk disajikan. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.